Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama kami program Jelajah bersama saya Arai Febi Ardianti dalam acara Jelajah, jejak langkah pejabat fungsional penyuluh hukum. Di sini sudah tidak asing lagi Mbak Febi ini. Narasumber kita ini, dia sangat multi talent ya. Dia sangat banyak sekali pekerjaannya. Sepertinya kita harus mengkulik-kulik nih apa aja kegiatannya narasumber kita ini. Siap-siap ya. Siap-siap. Itu. Sepertinya tidak asing lagi. Nah, ini nih seorang penyuluh kita yang akan kita kulik-kulik di acara Jelajah, jejak langkah pejabat fungsional penyuluh hukum. Ini penyuluh hukum dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Iya. BPSDM aja biar gampang. BPSDM. Iya. Ngomong dulu. Kayaknya udah ketakutan kita kulik-kulik nih. Oh, dua lawan. Gitu. Iya, dua lawan satu nih. Iya. Kalau begitu kita balikin aja Mbak Febi. Bagaimana kalau misalnya Bang Ali yang menjadi hostnya, kita sebagai moderator sama narasumber. Acara obras dong. Iya, acara obras jadi acara obras kan. Kita dimarahin sama BPSDM. Iya. Ya, kita mulai aja Bang Ali ya. Ya, siap. Iya. Kan Bang Ali ini kan awal mulanya kan bukan penyuluh hukum nih ya kan? Kok bisa Bang Ali itu terjun jadi penyuluh hukum? Apa memang udah dari lahirnya ingin selalu tampil gitu di muka umum, atau ingin memberikan informasi kepada masyarakat? Mungkin Sobat Jelajah ingin pada tahu nih, bisa ceritakan Bang Ali? Iya, jadi dari awal ya, ada sejarah saya menjadi penyuluh hukum ya. Jadi memang awalnya itu saya dulu di staf di pusat pengembangan di klub fungsional dan HAM. Pada saat itu saya sebagai jabatannya sebagai penyusun laporan dan hasil evaluasi. Pada tahun 2017 itu ada di klub penyuluh hukum. Itu pesertanya itu sebanyak 30 orang. Ketika 2 hari sebelum pelaksanaan itu, ada peserta yang mengundurkan diri, itu sebanyak 2 orang. Salah satunya dikarenakan sakit, yang saat itu sedang hamil besar. Akhirnya dari bidang penyelenggara itu menawarkan saya dengan Pak Rohim untuk mengikuti iklan tersebut sebagai peserta pengganti. Awalnya saya juga nggak tertarik ya, atau nggak ngerti apa sih penyuluh hukum itu, di klub penyuluh hukum itu apa sih gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, coba mungkin cari ilmunya gitu kan, udah saya sepakat akhirnya ikut. Walaupun sebelumnya juga teman-teman yang lain sudah ditawarkan sebagai pengganti pada diklat penyuluh hukum, tapi nggak ada yang mau. Akhirnya saya dengan Pak Rohim bersedia jadi pengganti. Waktu itu diklatnya kurang lebih itu 21 hari itu. Jadi selama proses diklat itu kita diajarkan, dikenalkan apa itu penyuluh hukum, bagaimana penyuluhan hukum itu semuanya diajarkan. Dari hati saya itu kayaknya tertarik nih gitu kan, dengan basic saya yang hukum gitu kan. Seolah-olah saya berpikir kalau saya masuk ke penyuluh hukum ini sinkron dengan pendidikan saya gitu. Akhirnya saya mulai tertarik itu di situ. Setelah selesai diklat itu kan nggak lama tuh ada passing untuk jabatan fungsional penyuluh hukum. Akhirnya saya ikut di situ, konsultasi dengan teman-teman di BPHN bagaimana apakah dari BPSDM ini bisa mengikuti passing penyuluh hukum, karena ada juga yang bilang karena bukan dari bagian atau bidang penyuluh hukum gitu, katanya nggak boleh. Ternyata boleh, karena pertama saya sudah mengikuti diklat penyuluh hukum. Nah, itu akhirnya bisa mengikuti passing penyuluh hukum. Setelah ikut, ada keuntungan saya. Pertama, saya telah mengikuti diklat. Akhirnya untuk tesnya itu hanya wawancara.
hanya wawancara, tidak CBT. Nah, itu keuntungannya. Setelah lulus, sudah mengikuti itu, lulus, dinyatakan lulus. Kemudian saya pikir juga, saya paling berpikirnya kalau penempatan ini kalau tidak di BPHN, di kantor wilayah untuk penyuluh hukum. Nah, ternyata setelah keluar SK itu, saya justru ditempatkan tetap di BPSDM. Itu, tempat di BPSDM. Saya juga sempat kaget juga, kok bisa penyuluh hukum di BPHN ditempatkan di unit-unit utama. Ternyata bukan saya aja yang ditempatkan di unit utama, banyak teman-teman yang di HAM, di PAS juga ada. Itu juga sempat kaget juga. Dan ketika SK keluar, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman, bahkan pejabat di lingkungan BPSDM juga banyak yang tanya dan juga meragukan, kenapa kok penyuluh hukum ditempatkan di BPSDM, itu kan tusinya BPHN. Nah, ini jadi pertanyaan. Akhirnya saya konsultasikan dengan, saya sih berpikir logikanya begini aja, yang buat SK ini kan bukan saya, gitu kan. Yang buat SK ini ada kewenangan dari Sekretariat Jenderal kan, yang mungkin juga dengan BPHN kan gitu. Jadi bisa ditempatkan di sini. Iya, karena kan ini banyak pertanyaan yang bahkan sampai ada yang kasarnya itu mencemooh gitu kan, mencemooh saya nih sebagai penyuluh hukum di BPSDM. Ngapain di BPSDM ada penyuluh hukum gitu kan? Kan tusinya BPSDM itu diklat, bukan penyuluh hukum, itu tusinya BPHN. Ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya saya konsultasikan dengan teman-teman di BPHN, itu salah satunya Pak Sutiatno tuh, yang waktu itu sebagai Kasubdit penyuluhan hukum, kemudian ada Diki, ada teman-teman banyak yang di, iya, kepala bidang ya, Kepala bidang. Iya, kepala bidang penyuluhan hukum. Ternyata jawabannya itu yang paling saya ingat adalah bahwa jawaban dari Pak Pri itu bahwa jabatan fungsional penyuluh hukum ini jabatan terbuka, artinya bisa dari mana saja. Ketika ada penyuluh hukum ditempatkan di BPSDM, dia tetap melaksanakan tusinya sebagai penyuluh hukum. Nah, selain itu dia juga bisa membantu tugas-tugas struktural di mana dia ditempatkan. Itu jawaban dari BPHN selaku pembinanya. Dan ternyata bukan saya aja, kan ada dari BPN ya, dari pusat statistik ya, BPS juga ada penyuluh hukumnya, kemudian di Seknek juga ada, di Unitas juga ada. Jadi membuat saya, oh ya sudah, ketika ada pertanyaan seperti itu, jawaban saya pun sama seperti yang disampaikan dari PHN, yaitu bahwa penyuluh hukum itu jabatan terbuka, artinya dari mana saja bisa menjadi penyuluh hukum. Begitu. Ini juga buat saya perjalanan seperti itu. Karena memang pertama juga saya apa saya mampu apa enggak ya jadi penyuluh hukum, karena ini berat banget kan ya untuk menyampaikan peraturan perundang-undangan yang begitu banyak. Tapi ya akhirnya saya jalanin ya, alhamdulillah bisa gitu. Jadi tapi kan itulah bisa. Kenapa. Iya, bisa. Memang kan seperti Mbak Feby kan tadi, saya ini awalnya pendiam gitu kan, nggak bisa mungkin ngomong di depan umum juga. Karena waktu basicnya itu saya hanya membuat laporan penyelenggaraan diklat saja, evaluasi seperti itu. Jadi pekerjaan saya selama itu begitu aja terus. Jadi kayaknya kok saya berpikir nggak ada perkembangan gitu. Apalagi basic saya kan sarjana hukum. Nah, ketika saya masuk di penyuluh hukum, jadi sinkron dengan ilmu saya yang dapatkan, saya amalkan. Nah itu. Jadi saya akhirnya tertarik jadi penyuluh hukum. Itu Mbak Feby, Bang Arai. Ketika SK saya sebagai fungsional penyuluh hukum turun, itu kan penempatannya itu di BPSDM. Betul. Iya, BPSDM. Nah, teman-teman nih, bila dibilang kaget gitu kan, kok penyuluh hukum di BPSDM gitu. Ini kan BPSDM kan tusinya itu diklat, melaksanakan penyelenggaraan diklat, bukan penyuluhan hukum. Nah, penyuluh hukum itu tusinya BPHN. Harusnya penyuluh hukum itu adanya di BPHN, bukan di BPSDM. Seperti itu pendapat mereka. Nah, setelah saya konsultasikan dengan BPHN bahwa penyuluh hukum itu jabatan terbuka, artinya dia bisa dari mana saja dan bisa ditempatkan di mana saja. Gitu. Ketika saya ditempatkan misalkan di BPSDM di bagian humas, selain saya juga melaksanakan fungsi saya sebagai seorang penyuluh hukum, saya juga membantu tugas-tugas yang ada di tempat saya ditempatkan, seperti itu. Jadi karena maksud saya tadi berpikirnya sebelum SK itu turun, paling tusinya penyuluhan hukum ini ada di BPHN atau di Kanwil, seperti itu. Ternyata tidak, saya tetap ditempatkan di BPSDM gitu. Nah itu teman-teman itu begitu. Jadi kok
penyuluh hukum ada di BPSDM gitu kan, itu kan tusinya BPHN nah gitu. Padahal setiap hari itu mereka itu sudah menyebutkan tata nilai pasti ya kan, pasti ada sinergi. Nah itu udah cuma nyebutin aja, mungkin dia nggak ke situ. Padahal ini kan salah satu sinergitas antara kementerian, unit utama di lingkungan kita kan begitu. Pendiam. Sampai saat ini Bang Ali ini pendiam nggak sih gitu loh? Saya juga nggak tahu. Saya itu pendiam Ya, saya. gitu loh. Karena yang saya lihat dari penjelasan Bang Ali itu, Bang Ali itu sangat humoris, terus semangat gitu loh. Ya pokoknya bertentangan gitu. Itu tidak ada gitu loh dengan yang disebutin itu. Bisa dijelaskan Bang Ali? Iya, jadi memang sebelumnya saya seperti itu. Cuma ketika menjadi penyuluh hukum, mau nggak mau saya harus belajar, semuanya harus saya pelajari. Bagaimana kan kayak cari tempat umum seperti apa, public speaking-nya seperti apa, kan itu tetap saya harus pelajari. Memang dari awal itu sebetulnya saya sudah berpikir, ketika saya memutuskan untuk mengikuti in-passing penyuluh hukum, saya sudah pikirkan bahwa pasti penempatan saya ini kalau tidak di Kanwil, di BPHN, artinya saya sudah siap. Ketika saya ditempatkan di BPSDM, saya bersyukur. Kenapa? Karena saya dekat dengan keluarga, itu yang saya inginkan. Gitu. Jadi ya, karena kan penyuluh hukum itu kan harus, apalagi ditempatkan yang mungkin bukan daerahnya, mungkin kita juga harus ada kebiasaan di situ, kita harus tahu kan. Jadi nggak sembarangan nyuluh-nyuluh aja kan gitu. Itu iya, budaya di sana seperti apa, itu harus belajar banyak. Benar Bang. Iya. Bang Ali, ini kan ada yang mau Pebi tanyakan ya. Bang Ali kan memutuskan untuk menjadi seorang penyuluh hukum. Itu pasti Bang Ali udah menikah dong. Tadi kan nyebutin udah punya anak. Ya, betul. Ya udah. Jadi istri bagaimana itu? Apa mendukung Bang Ali atau istri bilang jangan jadi penyuluh hukum? Ya. Itu bisa ceritakan nggak sama kita-kita? Iya, pada saat saya memutuskan kan saya bicara juga dengan istri. Saya tuh ingin menjadi pejabat penyuluh hukum, bukan FJFT. Ya pada dasarnya ya udah terserah, mendukung saja apa yang saya itu. Memang ya udah pokoknya dia intinya mendukung gitu loh, mendukung saja. Karena seperti saya sampaikan, nanti kalau misalkan lulus dari DFT penyuluh hukum itu paling nanti ditempatin di BPHN atau di Kanwil gitu, Kanwil DKI. Saya udah sampaikan seperti itu, udah nggak apa-apa, jalanin aja. Dia pada intinya mendukung, Oh gitu. Ada lagi nih, Bang Ali. Pebi tuh dari kemarin tuh pingin ngulik-ngulik tuh. Sebenarnya kan Bang Ali katanya kan dari program dan dari bla bla bla, orangnya pendiam dan tapi kenapa bawain obras kok kayak lebih berpengalaman dibanding kita Bang Ali? Itu enggak, itu perasaan Mbak aja. Orang saya juga kalau bawain host obras itu kadang kaku, maka kan suka ada yang di chat itu kan, senyum dong katanya, senyum dong, udah bawaan lahir begitu jadi nggak bisa. Tapi juga mau cari tahu awal mula terlaksana kegiatan obras itu bagaimana ya Bang Ali, kok bisa gitu tercetus? Obras hukum ya. Ya, jadi awalnya tercipta obras hukum itu setelah ada penggantian pimpinan di Subbag Humas ya. Yang sekarang itu Kasubag Humasnya itu Pak Sofi Ahyar. Itu ketika dia masuk banyak ide. Pertama memang dia bertanya nih tentang tugas saya sebagai penyuluh hukum itu bagaimana. Saya jelaskan bahwa tugas penyuluh hukum itu yang saya lakukan itu penyuluh hukum secara langsung ke sekolah, ke masyarakat, dan lebih banyak ke sekolah. Nah, tapi karena kondisi pandemi ini kita nggak berani untuk melakukan penyuluhan secara langsung. Terus kemudian gimana? Ya ada secara tidak langsung. Nah, selama ini saya buat blog atau tulisan. Nah, kemudian saya mengusulkan pertama itu sebetulnya bukan obras hukum acaranya, itu acaranya Bincang BPSDM. Nah, pada saat Bincang BPSDM itu hostnya Pak Kasub sendiri, Pak Sofi Ahyar. Kemudian narasumbernya saya dengan Pak Rohim, ini awalnya Bincang BPSDM. Kemudian Pak Sofi Ahyar punya pemikiran, punya ide supaya ingin membuat acara lain, yaitu dinamakan obras hukum. Nah, obras hukum ini ide Pak Sofi Ahyar yang dia menginginkan bahwa obras hukum ini hanya khusus narasumbernya itu para penyuluh hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Itu memang itu ide beliau. Nah, saya bilang
bagus gitu kan, karena memang di saat pandemi ini penyuluhan hukum itu ya kita mati gaya gitu kalau kita hanya penyuluhan hukum secara langsung, karena kita juga nggak berani kan. Akhirnya tentulah ide dari Kasubag Humas yang baru itu, Pak Sofi Ahyar, menciptakan Obras Hukum. Nah, pada saat itu beliau sendiri yang pertama itu sebagai hostnya. Kemudian karena banyak kesibukan, ada bincang BPSDM, ada wawancara kalau yang live, yang tidak live itu banyak. Nah, itu akhirnya diserahkan ke Mbak Lia, terus bergantian dengan Mas Fata. Nah, terakhir saya juga disertakan sebagai hostnya untuk Obras Hukum. Nanti Mbak Lia dengan Mas Fata itu ke bincang BPSDM. Jadi awal seperti itu, karena memang ini sebagian dari penyuluhan hukum tidak langsung. Nah, jadi intinya bahwa acara Obras Hukum itu merupakan ide dari Kasubag Humas yang baru, yaitu Pak Sofi Ahyar, untuk mendukung tugas saya sebagai penyuluh hukum. Itu. Iya, iya. Oh, begitu ceritanya. Bang Ali, Bang Ali pernah nggak ada pengalaman yang berkesan saat misalnya saat penyuluhan hukum? Misalnya kayak Bang Arai kan? Bang Arai itu penyuluhan hukum ke anak-anak sekolah yang pertama dia lihat yang cakep. Yang dilihat tahu dia, yang dilihat cakep-cakep ya. Ya, sebetulnya memang hampir sama nih. Samanya begini. Memang saya dengan Pak Roy itu ketika melakukan penyuluhan hukum itu kebanyakan ke sekolah. Yang pertama itu ke sekolah 2019, 2018 terakhir sampai 2019 itu banyaknya ke sekolah dibanding ke masyarakat. Ke masyarakat itu lebih sedikit karena di acaranya malam. Kemudian juga banyak ketika kita koordinasi dengan RT-nya itu kayaknya kurang bersedia gitu. Kadang bahkan ada juga yang menanyakan ada anggarannya enggak nih gitu kan untuk konsumsinya. Saya bilang ini mandiri, tidak ada. Kayaknya dia ya kayaknya kayak ogah-ogahan gitu, kasar bahasanya gitu, kurang respon lah gitu. Walaupun juga ada yang respon juga. Tapi dibandingkan dengan pihak sekolah itu lebih respon. Sama kita mengajukan permohonan penyuluhan hukum itu ke sekolah itu lebih diterima. Materinya waktu itu Pak Rohim itu narkoba, saya tentang bullying itu. Nah, pengalaman yang paling menarik itu saya menyuluh di salah satu sekolah di Cinere itu, SMP itu jumlah pesertanya itu 300, kurang lebih itu 360 orang. Wow, banyak sekali. Iya, satu aula yang besar. Nah, itu bukan ya berkesan gitu. Bayangkan 360 orang kita berdua. Sementara kan tahu sendiri kalau pelajar kan kita ngomong, dia ikut ngomong, ada yang ikut ngomong. Itulah tantangan kita tuh, ya kan gitu. Bagaimana kita menguasai 306 orang itu bisa menyimak apa yang kita sampaikan. Ini juga ya tantangan juga tuh buat kita. Itu yang paling berkesan tuh bisa menyuluh di 360 siswa dalam satu tempat. Itu yang ya boleh bilang berkesan lah. Kemudian kedua juga kita tuh yang paling berkesan itu kita lebih dihargai di sekolah itu. Di pihak sekolahnya, kepala sekolahnya lebih dihargai. Sampai-sampai saya pernah itu hampir di setiap sekolah itu ada saja yang memberikan misalkan pangan, makanan banyak, bahkan ada yang memberikan transport itu. Jadi artinya kita lebih dihargai di situ di sekolah itu. Padahal kita ya ilahi ta'ala aja mandiri gitu. Itu yang paling berkesan ya. Penyuluh kurang lebih 360 siswa dalam satu ruangan, kita ngobrol, dia ikut ngobrol. Gimana caranya ini dia nggak ngobrol, memperhatikan kita, itu yang agak berat itu. Itu. Kalau menurut Bang Ali lebih suka penyuluhan secara langsung apa tidak langsung? Kalau saya pada dasarnya lebih suka secara langsung. Itu lebih enak kita. Cuma memang kekurangannya adalah lebih capek. Itu. Iya, karena kita kan mandiri nih, sifatnya mandiri. Pertama kita harus membuat surat permohonan dulu ke sekolah, ya kan. Kita koordinasi ke sekolahnya, ketemu ke kepala sekolahnya, atau ketemu ke bagian siswanya. Ya nanti kita balik lagi untuk penyuluhan hukum. Jadi lebih enak penyuluhan secara langsung, tapi memang capeknya lebih capek, gitu. Tapi Bang Ali, nih, kenapa yang Feby lihat follower Bang Ali lebih banyak di YouTube? Kami aja followernya masih sedikit. Kalau itu saya juga nggak tahu, cuma memang untuk YouTube saya itu bukan semata-mata boleh dikatakan isinya campuran gitu. Jadi isinya itu bukan penyuluhan hukum aja. Di situ saya masukin ada, misalkan saya belajar doa nih, saya masukin satu doa itu ke YouTube saya juga. Jadi di situ ada penyuluhan hukum, ada doa-doa, ada ya
pokoknya tentang penyuluhan Islam juga lah, istilah kasarnya itu macam itu juga. Jadi kalau ada lagi jalan-jalan, saya masukin juga YouTube jalan-jalan di situ. Jadi campuran gitu, nggak cuma penyuluhan hukum saja gitu. Sobat jelajah mungkin banyak nih di luar sana penyuluh-penyuluh hukum yang lagi ingin membuat konten YouTube lah, konten Instagram lah, Facebook lah, ada nggak? Kami tuh di sini nih di acara jelajah ingin tahu tip-tip Bang Ali kok bisa banyak follower? Kasih dong kami penyuluh-penyuluh hukum, sobat-sobat jelajah, gimana trik-triknya? Saya jawab jujur apa jawab bohong nih? Bohong aja Bang Ali. Kalau bohong. Iya, jawab harus jujur apa harus bohong nih jawabannya nih. Itu susah. Susah ya. Kita penyuluh hukum jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Iya. Jadi kalau saya, Bang? Iya Bang. Kalau saya cuma satu, menurut kata Bang Ali seperti apa gitu loh. Kalau menurut kata Bang Ali nggak usah diungkapkan, ya udah kita ganti pertanyaan. Jadi nggak apa-apa lah bagi sedikit. Jadi begini, memang pertama saya juga nggak menyangka paling bisa saya juga pertama nggak menyangka bahwa YouTube saya itu bisa nyampe pertama itu untuk mendapatkan 1.000 subscriber aja nggak kepikiran gitu kan. Itu betul nggak? Iya. Nggak kepikiran. Jadi untuk mencapai 1.000 aja nggak kepikiran. Karena saya pikir udah saya upload gitu kan. Cuma ya seperti saya sampaikan tadi, YouTube saya itu campuran. Ketika saya belajar doa, oh iya kenapa saya nggak bagikan juga kan? Saya lagi belajar doa, saya bagikan juga ke YouTube saya biar mungkin juga orang yang seperti saya yang pengen belajar doa juga bisa gitu. Padahal saya juga sama masih belajar begitu. Nah, terus kalau saya buat lagi YouTube channel sendiri misalkan untuk yang punya hukum, sayang gitu kan jadi banyak. Nanti mengelolanya juga kan bingung juga kalau ada 2 channel kan. Ya udah saya masukin itu semua. Ada waktu jalan-jalan, ya udah saya masukin. Memang kalau dilihat dari ini jujur nih, saya bilang tadi jujur apa bohong nih. Kalau dilihat dari ini jujurnya di sini. Kalau saya lihat dari rating yang ada pengelolaan saya itu ternyata memang orang itu nggak tertarik dengan penyuluhan. Dari rating, ya ini jujur ya dari rating misalkan rating yang saya kelola itu. Dia lebih tertarik ke doa-doa yang saya buat itu. Sementara penyuluhan hukum itu paling 50, 40 yang melihat. Tapi begitu doa saya share, langsung bisa 100. Gitu. Tapi kalau penyuluhan hukum saya share, paling 40 aja udah berat angkatnya gitu untuk membuka channel itu. Tapi tetap saya bersyukur bahwa yang penting apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terus juga merupakan tusi saya sebagai seorang penyuluh hukum karena memang kan 2 diberikan metodenya penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Maka di saat pandemi ini saya lebih banyak membuat vlog secara tidak langsung. Adapun nanti tapi di situ juga banyak yang komentar, yang penyuluhan hukum itu banyak juga yang komentar tentang anak yang melanggar pidana segala macam itu ada, saya jawab semua di situ ada. Artinya walaupun sedikit tapi mudah-mudahan untuk 10 orang, 40 orang yang nonton itu bermanfaat gitu. Ya. Artinya saya nggak pesimis. Cuma memang kalau secara jujur, kalau dilihat rating minatnya, memang lebih banyak ke doa-doa daripada penyuluhan hukum. Itu rating yang khusus di channel saya. Tapi mungkin di channel-channel yang lain seperti mungkin Pak Sudaryadi itu saya lihat channelnya juga baik juga. Nah itu khusus dia penyuluhan hukum. Tapi udah melebihi itu juga. Jadi iya banyak juga. Jadi memang ya udah kita kembali lillahi ta'ala aja, kita upload semua apa yang kita buat waktu itu mungkin buat kita mungkin buat orang tidak menarik, tapi di sisi lain ada orang yang menarik. Artinya udah itu kita serahkan kepada pemirsanya, kepada penontonnya, kepada YouTube-nya. Kalau memang dia senang pasti dia akan subscribe itu aja. Seperti saya sampaikan tadi, saya nggak kepikiran 1.000 aja nyampe gitu. Ternyata melebihi itu. Jadi intinya ya udah buat saja sebanyak-banyaknya upload, nanti itu menjadi kewenangan para pemirsanya, para penontonnya, ya mau subscribe enggak gitu aja Bu. Jadi sobat jelajah tidak usah takut, penyuluh-penyuluh hukum yang ada di seluruh Indonesia nggak usah takut, kita harus tetap berkarya, walaupun kata Bang Ali yang nonton cuma sedikit, tapi kita berusaha selalu berusaha, mudah-mudahan melebihi Bang Ali. Gimana Bang Ali? Amin. Ya, memang ya paling nggak Bu ini semacam aset kita juga ya, karena mungkin pelan-pelan, kita buat dari sekarang aja.
pelan-pelan mau 2, 3, nambah 4, kan lama-lama juga nanti banyak seperti itu. Yang penting substansi dari apa yang kita sampaikan itu tersampai gitu kan. Misalkan tentang undang-undang lalu lintas, tentang kekerasan rumah tangga, itu substansinya itu kita sampaikan gitu. Itu aja. Itu apa Itu namanya? undang-undang lalu lintas itu termasuk tilang elektronik nggak tuh Bang Ali? Ini maksudnya. Ayo kalau gitu saya jadi aja sekarang. Kita balik aja ya, kita sangat itu loh Bang Ali, sangat bermanfaat lah, sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu informasi tersebut. Kenapa Bang Ali itu dimasukkan informasi tersebut gitu loh. Jadi biar tahu, oh ternyata kalau berkendara itu harus begini, begitu gitu loh Bang Ali. Kalau saya ya Bu, ya Mbak. Bang Ali, Pebi tahu, mungkin Bang Arek pingin nampil di YouTube-nya Bang Ali. Boleh, sebetulnya kalian saya lebih senang sebetulnya bisa nambah itu apa namanya istilahnya nambah video saya ke YouTube-nya. Tapi kadang-kadang saya nggak enak juga, takutnya ntar dia nggak berkenan lagi. Pebi juga mau menghimbau ya, kepada sobat-sobat jelajah, penyuluh-penyuluh hukum. Ayolah kita ada teman misalnya berkarya, ayolah kita follower, ayolah kita tonton. Siapa lagi kalau nggak kita penyuluh-penyuluh hukum yang nonton? Kita dari kita dulu yang nonton, baru nanti orang mengikuti. Ajaklah. Ada dukungan Bu ya. Iya, kita dukung semua penyuluh-penyuluh yang ada di Indonesia, ya. Betul ya, Bu. Iya. Di hukum ya. Kita harus kuat, dari kitanya kuat. Kalau kita kuat, semuanya pasti akan hasil tidak melupakan. Apa sih sobat jelajah, penyuluh-penyuluh kita yang nggak tahu siapa Bang Ali? Kalau melihat Bang Ali, nggak usah dikenalin. Misalnya gini, kalau biasanya ya narasumber jelajah, memperkenalkan diri, siapa namanya ini. Kalau Bang Ali nggak usah, udah langsung. Kenapa? Penyuluh-penyuluh itu siapa sih nggak tahu Bang Ali? Lebay. Jadi nggak usah dikenalin, tinggal di bawahnya inilah nomor kontak yang bisa saya hubungi gitu di bawah sini gitu. Iya, Bang Ali. Ini di BPSDM di Bang Ali ini kan ada obras ya, itu kan semua obras itu adalah narasumbernya adalah penyuluh-penyuluh hukum. Mau ada kegiatan apa lagi sih di BPSDM yang ibaratnya bukan menjual ya, yang narasumbernya atau yang pelaku-pelakunya atau gimana ya kata-katanya yang melibatkan penyuluh-penyuluh hukum? Ya, untuk sementara ini memang obras yang rutin berjalan. Kemudian ini ada komedi ASN. Nah, komedi ASN ini juga kita menyampaikan informasi, kadang juga menyampaikan sentilan-sentilan kayak singgung-singgungan gitu, situasi kantor misalkan. Ini juga lagi berjalan juga yang komedi ASN. Nah, sekarang ini kita buat lebih simpel, paling 5 menit atau 7 menit. Itu biar yang nontonnya nggak bosen gitu, nggak kelamaan juga. Yang sama Bang Rohim itu ya, yang ketawa-ketawa lucu itu ya? Iya, betul, iya. Karena kan sebelumnya itu bisa 10 menit, 15 menit. Kemudian juga saya kan udah membuat juga film penyuluhan hukum sebelumnya. Udah ada 5 kalau nggak salah yang saya buat. Tuh. Nah, Mbak Pebi udah nonton belum tuh? Udah tuh, yang ketawa. Udah tahu. Ini yang pertanyaan Pebi, kok bisa Bang Rohim sama Bang Ali itu ibaratnya kan dibilang artis papan atas, bukan? Agak. Dadakan bukan? Iya. Menontonnya itu bikin ketawa-ketawa. Bagaimana itu? Ya, makanya itu Bu. Memang kalau kita sendiri. Lagi. Iya, Mbak. Ya Mbak, jadi memang kalau kita sendiri ini nggak mungkin bisa. Karena kita ini kan mendapat dukungan dari Kasubag Humasnya. Apapun yang kita mau kerjakan, dia selalu mendukung. Apa yang kita mau programkan, dia selalu mendukung. Tinggal tergantung kitanya. Kita mau buat program apa aja terkait dengan penyuluhan hukum, film penyuluhan hukum, apapun dia akan mendukung gitu. Sampai peralatan studionya disiapkan juga sama. Jadi memang saat ini jadi kita mendapat dukungan sarana prasarananya, terus motivasinya, semua kita dapat dukungan. Kameranya juga dari Bang Ali beli sendiri atau dari Humas? Kamera itu ada yang dari Humas, kemudian ada yang dari milik pribadi Kasubag Humasnya, kayak misalkan lampu light itu milik pribadi
Mas, memang sebelumnya itu dia kan pernah punya studio foto. Itu alat-alat dibawa ke kantor semua. Itu sangat mendukung. Iya, jadi kita tinggal mau apa nggak mau, cuma itu aja. Kalau kita mau kita dapat dukungan, iya. Tapi kita nggak mau juga kita nggak dipaksa. Tapi kita tetap dimotivasi bahwa harus ada kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan. Itu sampai di webnya pun kita masukkan khusus di web BPSDM itu ada pojok penyuluhan hukum. Nah, itu saya masuk di situ untuk materi itu. Tapi dalam pengerjaannya nggak di pojok-pojok kan Bang Ali? Jangan di pojok-pojok. Ntar pojok mana lagi? Ya. Bang Ali, bisa nggak sampein ke humasnya? Kalau bisa, ajak-ajak dong kami di BPHN. Saya juga bisa acting. Oh iya bisa Bu, bisa direncanakan Bu. Bisa. Bu lagi Mbak, aduh. Jadi kita bisa sama-sama bikin film. Bisa Mbak, bisa. Bang, gini aja dah, Bang Arai buat skenario-nya di BPSDM. Siap saya. Oh begitu ya. Nanti ya, siap Bang Arai ya. Gimana Bang Arai? Bang Arai siap nggak bikin skenario? Kita syuting di BPSDM. Oke, ya. Oke, ya. Berarti saya tinggal nunggu aja ya kabarnya nih dari Bang Arai. Ya, sip. Bang Arai, nih kan ya, sobat-sobat jelajah yang dekat misalnya, yang di Kanwil Banten kan dekat ya, Kanwil DKI, misalnya dari kami BPHN, mungkin ada juga penyuluh agama, ada juga penyuluh dari statistik ya, mungkin ada yang baru belajar, ingin mencoba penyuluhan hukum ke YouTube, atau Bang Ali kan sudah di Facebook juga ya, Instagram. Instagram, Facebook, kalau misalnya boleh nggak rekan-rekan, sobat-sobat jelajah yang ingin belajar menemui Bang Ali di BPSDM, Bang Ali berkenan atau tidak gitu? Jadi siapa tahu nanti kalau misalnya sengaja disampaikan hal seperti ini, siapa tahu pada saat ke sana ya Bang Ali, oh maaf ya, siapa ya? Harus saya lagi sibuk nih, gitu loh. Jadi kan ini biar didengar semua dengan sobat belajar di seluruh Indonesia loh Bang Ali ini, dari Sabang sampai Merauke. Iya, sebetulnya sih kalau itu saya malah malu sebetulnya. Ya saya bukan apa-apa juga, banyak nggak bisanya, masih belajar juga itu. Jadi ya, kalau sama-sama belajar saya siap. Tapi kalau misalkan minta saya seperti ini, saya nggak sanggup kayaknya. Nah, karena saya juga masih belajar. Karena saya juga masih belajar juga. Nih, sobat jelajah yang misalnya lagi diklat di BPSDM, misalnya lagi jam kosong, ada Bang Ali, ya belajar aja cara bikin YouTube, cara bikin film. Nah, kesempatan, ya bagaimana Bang Ali? Setuju. Nah, rencananya kami juga mau ke Bang Ali. Ya udah saya tunggu skenario-nya aja dari Bang Arai. Sama-sama lah. Siap. Baik Bang Ali, ada satu pertanyaan lagi nih untuk Bang Ali nih. Ya sebenarnya sih saya sih nggak pengen ini cepat selesai sih, tapi saya karena tahu schedule Bang Ali itu ya tadi saya ada bisikan ke saya schedule itu sangat padat gitu. Makanya saya bilang inilah pertanyaan terakhir. Ada berayap nih. Saran, masukan atau nasihat lah untuk sobat jelajah dan untuk seluruh JFT kita semua, saran dan nasihatnya atau masukan. JFT penyuluh hukum. Iya, jadi mungkin bukan nasihat kali ya, mungkin saya lebih senang berbagi saja. Jadi untuk para penyuluh hukum, tugas kita memang melakukan penyuluhan hukum. Tapi yang pertama yang paling penting dalam mendukung tugas kita itu kita mantapkan niat kita dulu. Jadi niatkan dalam hati kita bahwa dalam melakukan penyuluhan hukum bukan hanya memenuhi atau menggugurkan kewajiban kita, tapi juga menjadikan tugas penyuluhan hukum ini sebagai ladang amal ibadah untuk kita. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus ikhlas sebagai penyuluh hukum. Ikhlas bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Karena ini kan kita menyebar informasi hukum pada masyarakat. Masyarakat harapannya masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi sadar, kemudian taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan itu. Jadi ketika kita ikhlas dalam bekerja, juga akan memudahkan pekerjaan kita. Terus kemudian yang ketiga,
jangan mati gaya. Kan memang kalau saat ini kan masih situasi kondisi pandemi begini, kita nggak berani melakukan penyuluhan hukum secara langsung, apalagi kita di Kementerian Hukum dan HAM, ada aturannya. Jadi ya kita nggak usah mati gaya. Banyak ada, kalau saya memang lebih mudahnya ke channel YouTube secara pribadi, lebih mudah itu. Tapi paling nggak seperti saya sampaikan, ada pekerjaan yang kita lakukan, jadi tidak kosong. Kita tidak hanya sebagai penyuluh hukum, tapi sama sekali kita tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan mati gaya, ketika tidak melakukan penyuluhan hukum secara langsung, kita bisa melakukan secara tidak langsung. Misalkan menulis di blog atau membuat video penyuluhan hukum yang kita upload ke YouTube. Karena kan ini secara gratis, tinggal kita mau apa tidaknya. Gitu. Jadi nggak usah mati gaya. Bisa kita lewat film, ya kan, talk show, ya seperti Obras Hukum, atau yang lain-lainnya seperti sekarang ini bisa kita lakukan. Jadi nggak usah mati gaya. Kemudian ya yang keempat, terus meningkatkan pengetahuan, karena memang kan kita ini sebagai penyuluh hukum yang saya merasakan paling berat itu membaca. Ini berat sekali. Ketika kita mau menyampaikan misalkan tentang undang-undang perlindungan anak, kita mau nggak mau harus membaca, gitu kan, dituntut membaca. Nggak mungkin kita membuat PowerPoint, kemudian ketika menyampaikan kita fokus ke PowerPoint-nya. Paling nggak kan ada yang kita hafal, paling nggak pengertiannya atau undang-undangnya. Jadi terus meningkatkan pengetahuan dengan membaca. Membaca ini yang seperti saya sampaikan tadi, berat rasanya kalau kita tidak paksakan. Karena ini kita tidak bisa memberikan kepada seorang sesuatu kalau kita sendiri tidak punya sesuatu. Jadi terus meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum-hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, tetap semangat. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap semangat sebagai penyuluh hukum. Mungkin itu aja yang saya bagikan buat teman-teman kalian. Waduh, terima kasih Bang Ali. Iya, sama-sama Mbak. Jadi intinya tadi yang saya tangkap itu adalah sebagai ladang dan amal ibadah, ya. Tidak mati gaya, iya. Pengetahuan, membaca dan tetap semangat. Seperti itu kan? Iya, betul. Nah, semoga motivasi ya. Tadi Bang Ali tidak mau menyebutkan nasihat ya, motivasi aja lagi ya. Iya, berbagi. Iya, mungkin itu kali ya. Iya. Kalau nasihat kayaknya terlalu apa ya? Mungkin terlalu berat lah ya, jangan. Iya, berat mungkin ya. Jangan ya. Paling nggak paling nggak berbagi apa yang saya lakukan seperti itu, gitu kan. Mulai itu berbagi. Ya, jadi itulah tadi yang saya jelaskan tadi, ada beberapa poin sebagai ladang amal ibadah, tidak mati gaya, pengetahuan, membaca dan tetap semangat. Semoga sobat jelajah yang sobat jelajah Bang Arai, gara-gara Bang Ali, kenapa? Sobat jelajah. Iya, sobat jelajah. Iya. Sobat jelajah. Iya, nanti diident juga. Iya, sobat jelajah. Sobat jelajah. Jadi itulah salah satu beberapa poin yang tadi saya sebutkan dari narasumber kita sebagai motivasi kita semua gitu loh. Semoga dengan adanya motivasi dari narasumber untuk hari ini itu menjadi kita semangat dalam kegiatan apapun dan jangan pernah putus. Saya Arai dan Bang Ali, jangan lupa nonton YouTube ya. Jangan lupa bikin konten ya, subscribe dan komen yang baik-baik. Dan YouTube-nya Bang Ali bisa sebutin YouTube. Ya, Bang Ali aja. Bang Ali. Channel Bang Ali. Iya, channel Bang Ali. Jangan lupa ya, subscribe, bunyi lonceng. Terima kasih. Komen yang baik-baik ya. Yuk, udah dulu ya sobat. Demikian perbincangan kita dengan Pak Bang Ali Usman dari BPSDM Depok. Kami host belajar saya Arai. Mohon pamit. Dan jika ada ucapan dan tutur kata kita yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.